Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SMP bab 1 kelas 8 tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, saya akan ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 7, kelas 8 ya. Dari kelas 7 maksudnya, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya kalian ingat lagi kira-kira apa ya materi di kelas 7 yang berkaitan dengan materi bab 1 ini. Nah, tentunya di kelas 7 pasti kalian sudah memahami dan mempelajari tentang penyusunan dan penetapan dasar negara atau Pancasila. Materi tersebut tentunya berkaitan sekali dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, disimak ya. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Jawabannya, karena pada 1 Juni itu Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, maka dari itu 1 Juni itu ditetapkan hari lahirnya Pancasila. Berbeda dengan 18 Agustus 1945, pada tanggal tersebut, Pancasila itu disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara. Sebagaimana yang terdapat pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan urutan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah dasar atau fundamental yang mengatur pemerintah negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila sebagai kaidah atau aturan yang mendasar, yang berarti Pancasila itu merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, peraturan yang ada di Indonesia itu harusnya bersumber dan di bawah pokok kaidah yang fundamental, seperti halnya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya maksudnya. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sendiri itu sebagai sumber dari segala sumber hukum ini adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologis, juga filosofis bangsa dan negara. Maka setiap isi atau materi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada yang masih ingat dengan ideologi? Masih ingat nggak istilahnya? Ideologi itu bisa diartikan dengan ide, gagasan, atau keyakinan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila itu merupakan ajaran atau gagasan, doktrin, teori atau ide, ilmu atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai petunjuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup itu pegangan hidup, pedoman hidup,
petunjuk hidup juga, dan jalan hidup atau way of life. Berarti Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan petunjuk arah semua aktivitas dalam kegiatan kehidupan sehari-hari di segala bidang. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Itu seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian itu setiap orang berbeda-beda ya. Kalau berkaitan dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu memiliki fungsi. Di antara lain sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan antara bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Kalau Pancasila sebagai perjanjian luhur ini, itu berarti Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, walaupun disahkannya hanya oleh sebuah panitia penyelenggara kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya PPKI itu merupakan perwakilan dari suara rakyat, yang jadi Pancasila itu merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Apabila Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ini memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan itu artinya Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur, parameter arah dan tujuan pembangunan. Itulah penjelasan dari materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Penjelasan ini itu diambil dari beberapa sumber. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di buku catatan, kemudian ajukan pertanyaan tersebut dalam agenda diskusi via Zoom ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.